Selamat siang mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Perkenalkan, saya adalah Randy Rizaldi dan saya adalah seorang seksolog. Pada kesempatan di siang hari ini yang sangat cerah, saya ingin menginformasikan dan menjelaskan mengenai sex education. Berhubung beberapa hari lagi adalah hari kasih sayang atau yang biasa kita kenal sebagai hari Valentine. Mungkin saja ada sahabat-sahabat mahasiswa pada saat hari Valentine sudah memiliki rencana romantis, rencana asmara yang sudah dipersiapkan bersama pasangan. Saya di sini hadir untuk mengajak teman-teman untuk lebih memahami langkah-langkah yang sangat sehat dan bertanggung jawab dalam menjalin hubungan seksual. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengerti dulu apa itu sex education. Sex education adalah pengetahuan bagi seorang anak untuk mengenali fungsi dari tubuhnya sendiri, memahami etika dan norma sosial, serta konsekuensi dari setiap perbuatannya. Tanpa edukasi seks, rasa penasaran pada anak dapat berakibat sangat fatal dalam pengambilan keputusan yang tidak bijaksana saat mengeksplorasi seksualitasnya. Masa pubertas ketika remaja mengalami banyak sekali perubahan, baik secara fisik maupun secara psikis. Itu berakibat dari bergejolaknya hormon dalam tubuh. Agar tidak terjerumus dalam perilaku seksual yang sangat berbahaya, kalian harus dibimbing agar memahami fungsi seks dan bagaimana mengatasi perubahan yang dialami selama masa pubertas berlangsung. Di sini saya memiliki data bahwa 33% remaja di Indonesia melakukan penetrasi seks sebelum menikah. Dan 50% diantaranya tidak menggunakan alat kontrasepsi atau yang bisa kita sebut sebagai kondom. Hal ini dikarenakan sex education di Indonesia adalah pembahasan yang sangat tabu. Padahal terdapat berbagai cara untuk mengajari sex education. Dan agar kedepannya bisa lebih bertanggung jawab, kalian bisa mencoba menerapkan 4 tips sebagai berikut. Tips yang pertama, kita harus memahami kesiapan diri kita sendiri. Kesiapan diri berarti tidak hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Karena menjadi orang tua adalah tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus siap untuk menerima resiko apapun jika ada hal yang tidak diinginkan. Tips kedua, kita harus mendiskusikan kesiapan bersama dengan pasangan. Dalam sebuah hubungan, kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan dan konsen. Karena hal ini merupakan hal yang sangat penting. Kesepakatan itu juga termasuk dalam kesiapan bersama dalam menjalin hubungan. Tips yang ketiga, kita harus mengkonsultasikannya dengan tenaga kesehatan. Langkah ini bisa dibilang langkah yang sangat sepele, tetapi langkah ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan serta kesehatan reproduksi dari kedua belah pihak. Dengan berkonsultasi kepada ahli kesehatan seperti dokter kandungan atau ahli-ahli lainnya, Anda dan pasangan dapat mengetahui dengan lebih jelas mengenai kondisi kesehatan serta opsi alat kontrasepsi jika ingin menunda memiliki anak. Tips yang terakhir dan tips keempat, kita harus menentukan metode kontrasepsi setelah kita berkonsultasi dengan dokter mengenai alat kontrasepsi. Kalian dapat mempertimbangkan pilihan kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan buat kalian para pria perkasa yang ingin menggunakan alat kontrasepsi yang simple dan mudah. Kondom dapat menjadi pilihan terbaik karena kondom itu bersifat non-hormonal dan kondom tidak akan mengganggu kesehatan tubuh. Selain itu, perempuan juga memiliki siklus setiap bulan untuk dapat mengetahui masa fertilisasi. Hal ini untuk mengetahui hal ini adalah jadi kita tahu kapan masa subur seorang wanita. Masa fertilisasi ini terjadi biasanya pada tanggal ke-10 sampai 17 hari setelah hari pertama menstruasi terakhir. Berarti kalau mens dimulai tanggal 1, masa suburnya mulai sekitar tanggal 11. Ini adalah contoh siklus yang terjadi secara normal selama 28 hari. Tetapi, siklus perempuan itu berbeda-beda. Oleh karena itu, pasangan pria wajib mempunyai tanggalan menstruasi tersebut agar kita tahu kapan harus melakukan hubungan seksual.
Semoga informasi yang saya berikan hari ini berguna bagi teman-teman semua dan masuk ke dalam otak ya, jangan masuk ke dalam telinga kanan, keluar di telinga kiri. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang dan terima kasih.